hari ini adalah hari ulang tahun saya yang ke-66 tahun. Usia yang cukup panjang menurut saya. Hari ini juga biasanya anak-anak saya akan mengirimkan kue ulang tahun. Sejujurnya saya sangat lelah untuk meniup lilin tiap tahun karena mendapat saja susah. Tetapi menghisap rokok adalah cara saya menanti kematian datang sambil menunggu kue ulang tahun saya datang. Saya akan menceritakan kepada kalian semua, saya seorang purnawirawan dengan pangkat perwira kolonel. Saya selalu berdoa dan berharap salah satu dari kelima anak saya ada yang menjadi TNI dengan pangkat yang lebih tinggi dari saya. Melihat anak-anak saya teringat masa muda saya. Begitu juga dan siap memberi apa-apa kepada pasukan saya. Saya ingat betul teman seleting saya meninggal dunia pada saat kasus pemberontakan di Papua. Tidak salah, tahun 2000 di kasus Wamena. Sebagian tubuh saya diserang penyakit stroke hemiplegia. Karena ini membuat saya harus dirawat secara bergilir oleh anak-anak saya. Sebulan di rumah anak sulung, sebulan kemudian di rumah anak kedua, dan seterusnya. Pada akhirnya saya sadar kehadiran saya hanya bisa merepotkan mereka. Pada suatu hari saya mengirimkan pesan kepada anak saya untuk bertemu secara langsung. Ketika mereka semua telah hadir, saya menyatakan niat saya. Nah, Bapak ingin tinggal di Jomblo saja agar tidak merepotkan kalian semua. Sebagian dari mereka tak ingin saya masuk di Jomblo, tetapi saya tetap bersikeras dan tetap teguh pada keputusan saya. Besok sore
siap dengan rokok di tangan, duduk di kursi roda, dan sudah menjemput saya. Kemudian saya mengantarkan saya ke sini. Karena itu ada pintu. Lenyap ketika saya keluar dari mobil saya. Dan saya disambut seorang pegawai Panti Jompo. Dan kursi roda saya didorong masuk ke lobi Panti Jompo. Kenyataan ini sangat bengis. Laga adalah alasan satu-satunya saya untuk tetap hidup sampai saat ini. Setelah ibu dari anak-anak saya meninggal dengan cara yang tak wajar, saya masih bisa bertahan dan masih bisa tetap hidup sampai saat ini. Karena ada setahun yang lebih kejam, bahkan yang menunjukkan saya dan membakar saya sebagai bapak dari mereka. Kemudian ada dari rumah bermula pada saat saya tetap berkeinginan berlangganan melanjutkan tahapan pemiliterannya. Kepergian Belanda dan Tuna juga ditandai dengan gantian pintu rumah. Beberapa jam kemudian telepon berdering. Itulah bencana bagi saya. Saya mendapatkan telepon dari rumah sakit menyatakan bahwa Laga mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Seketika sebagai guru saya terasa dihidup saja dan saya hilang kesadaran. Pada saat saya siuman, satu pertanyaan yang tidak pernah terlupakan adalah di mana Laga? Di mana? Semua anak-anak saya tidak menjawab dan dia menyusutkan air mata. Itulah penyebab saya bisa sampai ke tempat ini. Yang sabar, begitulah hidup. Terkadang kita memiliki alasan yang cukup berat untuk pilihan dalam hidup kita. Bagaimana dan Mama Bina sehingga bisa sampai seperti ini? Dulu, saya memiliki seorang suami yang sangat baik. Pertama kali bertemu dengannya, saya tidak ingin kembali ke rumah. Saya ingin
bersandar dan menatap bulan yang begitu indah. Dia mengajakku untuk saling berbalas puisi. Terjadilah puisi itu menjadi sebuah lagu. Biarkan ku teguh anggur cintamu semanis madu, candu dan rindu menyatu. Semakin ku tahu, semakin aku cinta padamu. Tanpa ragu-ragu aku cinta kamu. Aku ingat sekali satu hari di bulan Juli, suamiku melamarku. Ia menyematkan cincin di jari manisku, disaksikan oleh begitu banyak orang yang datang. Dia begitu gagah dan tampan. Sayang, maukah kau hidup bersamaku selamanya? Takdir manusia adalah mati. Namun, bersama kamu hingga aku mati adalah hadiah terindah dari takdir untukku. Mulai hari ini, aku ingin selalu berkisah tentang siapa kita sebenarnya dan berkira tentang angka keberuntungan dan kesialan kita. Dan hari ini adalah angka keberuntungan kita. 11 Juli 1990. Setelah hari itu, suamiku selalu saja merayu dan menggodaku. Sayang, kamu tahu bukan apa artinya malam bagi kita? Kemarilah sayang, kita panjangkan malam ini. Malam adalah waktu bercumbu tanpa jadwal yang pasti antara aku dan suamiku. Kadang suamiku berdesis meminta jadwal di siang hari ketika aku menyiapkan makan siang, atau sore hari ketika aku menyiapkan kopi sore. Tetapi aku selalu menjawab, malam sedikit. Dulu kata itu begitu indah bagiku. Dulu aku pikir cinta adalah jawaban dari setiap pertanyaan hidup. Betapa bodohnya aku percaya bahwa cinta itu cukup, bahwa cinta bisa membuatku bahagia selamanya. Dia namanya dulu adalah segalanya. Aku mencintainya bukan hanya dengan hati, tapi dengan seluruh hidupku. Aku menyerahkan hidup tanpa syarat, tanpa ragu. Aku percaya padanya lebih dari aku percaya pada diriku sendiri.
Dia baik, pintar, tampan. Semua yang aku inginkan ada padanya. Ketika dia berada di dekatku, rasanya dunia lebih mudah untuk dijalani. Aku pikir aku sudah menemukan rumahku, tempatku pulang. Tapi nyatanya aku salah. Suatu hari dia bilang padaku, aku tidak mencintaimu lagi. Sesederhana itu, kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang bisa aku bayangkan. Aku tidak mencintaimu seperti dulu lagi, katanya, tanpa penjelasan, tanpa usaha untuk mempertahankan. Dia pergi begitu saja, pergi meninggalkan aku sendirian dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku mencoba untuk bertanya, apa salahku? Apa aku kurang cantik? Apa aku terlalu beruntung? Bertahun-tahun aku hidup dengan pertanyaan itu, tapi tak pernah aku temukan jawabannya. Dan akhirnya aku menyerah. Aku berhenti mencoba memahami. Aku berhenti mencoba percaya. Setelah dia pergi, aku tidak lagi percaya pada cinta. Aku membangun tembok di sekeliling hatiku. Ketika ada yang mencoba mendekat, aku mundur. Ketika ada yang mencoba menyentuh hatiku, aku lari. Aku takut. Aku takut mencoba lagi. Lebih baik hidup sendiri daripada mengambil resiko itu. Orang-orang tidak tahu. Mereka bertanya, mengapa kau tidak menikah? Mengapa kau memilih sendiri? Mereka tidak tahu bagaimana rasanya mencintai dengan sepenuh hatimu hanya untuk kehilangan segalanya. Mereka tidak tahu bagaimana hidup dengan rasa sakit yang tidak pernah pernah sentuh. Jadi, aku hanya diam ketika mereka bertanya, apa gunanya menjelaskan? Kalau mereka tidak benar-benar mau mendengarkan. Lantas, di mana suamimu, Mamina? Suami saya telah tiada. Ia tidak lagi dapat kupeluk dan kukecup. Saya selalu menunggu kepulangannya. Meski saya tahu dia tidak mungkin dapat kembali lagi di sini. Suatu hari terjadi pertengkaran dan perkelahian yang sangat hebat di kampungku. Suamiku ada di antara orang-orang yang memegang parang dan tombak. Merintih kesakitan suamiku. Aroma wangi tubuhnya telah
telah diganti dengan harum bekat darah. Aku ingin menelan pelik dalam pelukmu. Suamiku mati di atas pangkuanku. Mei 2017. Itulah angka kesialan dalam hidupku. Tanah itu adalah tanah yang diisi dengan orang-orang yang lapar daging manusia dan haus darah manusia. Aku memakamkan suamiku seorang diri. Sungguh tak layak. Tak ada air atau sehelai kain untuk kubasuh luka pada tubuh suamiku. Aku hanya menutupi dan membasuh tubuh suamiku dengan tanah hingga akhirnya luka pada tubuh suamiku ditutupi oleh tanah kuburnya. Suamiku tak punya nisan untuk sekedar menyalakan lilin setiap 2 November. Aku bahkan tidak melihat jejak makam suamiku hingga sekarang ini. Sejak saat itu hingga sekarang, aku tidak lagi kuat berjalan. Kakiku rasanya lemas sekali. Anak-anakku, tidak. Aku tidak ingin anak-anakku bernasib sama seperti suamiku. Aku telah membebaskan anak-anakku merantau. Biarlah aku sendiri yang menanggung derita ini. Suamiku, aku begitu merindukanmu. Aku ingin kau ada di sini untuk menggenggam tanganku. Aku ingin kau menjadi rumah untukku. Masihkah harum nafasmu berhembus di antara desir angin tepi pantai? Aku sendiri sekarang. Aku tidak punya rumah untukku mengadu. Sudah. Kita semua punya masalah. Dulu saya datang dari keluarga yang sangat miskin.
dan mendapatkan istri dari keluarga yang berada. Hingga akhirnya uang istri menjadi sasaran keluarga. Sudah berpuluh-puluh tahun saya meninggalkan rumah, meninggalkan mama, papa, dan kamu saya. Sejak 1 tahun menikah, akhirnya istri saya mengandung anak pertama. Dan pada saat mau melahirkan, istri saya dibawa ke puskesmas terdekat. Namun fasilitasnya yang kurang memadai, akhirnya istri saya dibawa ke rumah sakit. Dan sampai di sana, istri saya langsung dilarikan ke ruangan operasi. Saya hanya bisa melihatnya dari jendela pintu. Setelah 40 menit, salah satu dokter keluar dari ruangan operasi. Saya mengambilnya lalu bertanya, "Dok, bagaimana keadaan istri dan anak-anak saya?" "Papa, istri dan anak Papa sedang tidak baik-baik saja. Papa harus menentukan pilihan. Istri Papa yang diselamatkan atau anak Papa?" Akhirnya saya hanya bisa terduduk tanpa menjawab apa-apa. Dan setelah itu terdengarlah tangisan bayi. Dan di saat itu juga istri saya meninggal. Dan anak kami namai Hersan. Sejak kecil Hersan memang tentang remeh. Mungkin karena melihat saya terlalu menyayangi murid-murid saya seperti anak sendiri. Namun dengan tekad yang kuat, setelah lulus SMA, Hersan melanjutkan pendidikan. Dan setelah dari situ hingga saat ini, Hersan tidak pernah menghubungiku lagi. Cukuplah cerita kita. Karena ulang tahun saya sudah datang, saya juga bersama dengan Yumi dan kalian semua akan menjadi saksi menyambutkan usia terakhir saya. Tetapi untuk hidup keliling saya susah. Jadi kita hidup keliling ulang tahun saya bersama-sama. Hitungnya 1, 2, 3.